sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin al-amin. Al-mab'usu alal ahmari wal abyadi wal aswadi rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, apa yang dirasakan tadi pada saat bersolawat? Ada rasa lega ibu-ibu? Bapak-bapak ada rasa tenang? Itu ketersambungan kita iman dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak Abu Lahab saja yang akhirnya tidak beriman kepada Rasulullah, saking senangnya terhadap kelahiran Rasulullah, budaknya Suwaibah al-Islamiyah itu dimerdekakan. Dan mendapat syafaat minimal pada saat kelahiran itu di hari itu. Meskipun tidak beriman. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di beberapa negara yang merayakan maulid Nabi. Di Mesir itu hari libur kalau udah maulid Nabi kayak hari ini. Begitu juga di Syria libur. Di Libanon libur. Di kita melakukan ihtifal merayakan dengan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak ada yang karnavalan. Itu untuk merayakan. Ibu bapak ada yang modelnya pengajian. Macam-macam orang merayakan, bahkan buah dikumpulin kemudian diberikan kepada orang lain. Mungkin hanya satu gelas, satu botol air putih kita berikan kepada orang lain untuk apa? Maulid. Karena cinta kepada Rasulullah yang mengajarkan kita berbagi kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini mengimplementasikan kebahagiaan. Kul bi fadlillahi wa bi rahmati falyafrahu wa khairum mimma yajma'u. Lebih senang siapa yang bawa Islam, siapa yang bawa Al-Quran. Falyafrahu, bahagialah. Jadi bahagia inilah sebenarnya inti dari maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita merayakan di mana-mana. Kalau As-Suyuti itu mendefinisikan maulid Bapak Ibu sekalian itu adalah ijtima'un nas. Kumpul-kumpul nih full dari ujung ke ujung masjid ini. Apalagi kalau ditambah dengan malaikat full sampai ke ujung. Ijtima'un nas. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, membaca Al-Qur'an, mempelajari, ya. Wa riwayatil akhbari fi bayati amrin nabi minal ayat, menjelaskan tentang apa? Kehebatan Rasulullah. Saya ingin menceritakan Rasulullah itu hebat. Kalau ada pepatah yang ada di tengah kita, laula kayak Muhammad ma khalaqtul aflak ma khalaqtul khalqa, itu memang bukan hadis, tetapi maknanya sama dengan yang dikandungan hadis-hadis itu. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, alam raya tidak diciptakan. Kenapa? Karena simbol kemuliaan alam ini, teladan alam ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai sebelum lahir sudah ada tanda-tandanya orang hebat. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu diberikan tanda-tanda kalau kita ini jangan meremehkan orang-orang yang mungkin pada saat itu tidaklah menjadi orang hebat. Lahir dari keluarganya namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya adalah Aminah, ya, binti Wahab, binti Zahra, binti Kilab. Binti Abdi Manaf, binti Kilab. Itulah
istri Rasulullah, ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, ketika kita bermaulid Nabi ini minimal adalah mengasah cinta kita kepada Rasulullah. Ajak anak kita cinta kepada Rasulullah, harusnya lebih mengenal Rasulullah daripada mengenal SpongeBob. Ya, jangan sampai lebih kenal macam-macam game daripada mengenal Rasulullah. Bagaimana kehidupan Rasulullah ketika Nabi Muhammad SAW lahir sudah nggak ada bapaknya. Wafat pada perjalanan pulang ketika bisnis, ya, Sayyid Abdullah putra dari Abdul Muthalib pulang dari Syria lewat di Madinah mampir ke rumah bibinya karena sakit wafat di situ. Jadi Rasulullah masih dalam kandungan. Rasulullah lahir. Yang memberikan nama Muhammad adalah Abdul Muthalib, kakeknya. Yang itu langsung dibawa ke Ka'bah oleh Abdul Muthalib dengan nama Muhammad, nama yang aneh pada saat itu. Kenapa? Yang terpuji, berharap nanti anak ini adalah menjadi anak yang terpuji. Benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok enggak kompak ini selawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulangi lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bermaulid itu bersama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disusuin setelah ibunya oleh Suwaibah al-Aslamiyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahab itu, Bapak Ibu sekalian. Ia disusui kemudian oleh Halimah As-Sa'diyah. Halimah bin Zuhaib yang itu nama asli adalah Abdullah bin Haris. Biasanya tradisi di situ kalau lahir di kota itu dibawa ke desa karena orang di desa itu hidupnya lebih kuat. Ini coba kemarin ketika Covid yang banyak orang meninggal orang mana? Orang kota. Orang desa jarang kena Covid. Ya. Maka tradisi di Arab dulu ketika lahir siapa yang menyusui? Halimah. Ya. Sama Sa'diyah karena dari warga Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Itu adalah keluarga itulah yang mau menyusui Rasulullah. Tandanya apa? Ketika itu tempat pada saat itu dalam keadaan paceklik, krisis. Ya. Yang namanya unta, kambing, keledai itu nggak bisa ngeluarkan susunya. Pas ada Rasulullah di tempat itu menjadi tempat yang subur dan makmur. Bisa dibayangkan itu contohnya. Ketika lahir pun di Persia saja itu ada sudah bukti-bukti bagaimana Rasulullah SAW itu lahir. Dan Rasulullah lahir pada ada mengatakan 9 Rabiul Awal tapi yang masyhur 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah Bapak Ibu sekalian? Karena Abraham mau menyerbu Ka'bah dengan pasukan kudanya, pasukan gajahnya itu dipukul oleh al-fil, oleh pasukan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, pada saat itu belum ada nama tahun. Nama tahun itu sesuai dengan kejadian-kejadian besar baru dinamakanlah tahun itu, maka disebut dengan tahun gajah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita mengenal Rasulullah seperti ini. Saya ingin tes Bapak Ibu sekalian, kira-kira sampai kepada siapa kenalnya. Ini kan Rasulullah antara Abdullah bapaknya dengan ibunya bertemu di kilap. Terakhir saya ingin mengajak ini. Coba kita hitung. Nabi Muhammad bin Abdullah. Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib bin Hashim. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kalau ibunya itu dari Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf bin Zahra bin Kilab. Dari Kilab bin Ka'ab bin Murrah, ya, bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahar bin Ghalib bin Nadir bin Kinanah bin Mudrika bin Ilyas bin Nadir bin Nezar bin Ma'ad bin Adnan. Dan ini nyambung sampai kepada Nabi Ismail keturunannya. Dan makanya disebutkan Rasulullah SAW adalah Ibnul Dhabihain. Karena pada saat itu Rasulullah ketika hamil, ketika punya anak 10, itu kepingin untuk dikurbankan kepada Allah. Begitu juga Nabi Ismail. Maka Rasulullah disebut dengan Ibnul Dhabihain. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kiai Khalil Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam momen spesial Damai Indonesiaku spesial Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muslimun Bantarjati Bogor. Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita Kiai Haji Khalil Hafiz dan Kiai Idrus Romli yang tentu saja akan menyampaikan nasihat serta juga ceramah berkaitan dengan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang spesial ini kita juga hadir bersama kita kelompok legendaris yaitu grup Nasyid Senada. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para asatidz
yang kita muliakan semuanya, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Khalil Nafis tadi sudah menyampaikan kepada kita tentang hikmah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah Masjid Al-Muslimun yang hadir dalam acara Damai Indonesiaku siang ini, juga para kaum muslimin dan muslimat, pemirsa TV One acara Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sekarang ini kita memasuki detik-detik bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal ini mayoritas umat Islam di berbagai belahan dunia mengekspresikan kebahagiaan, mengekspresikan sukacita dan kesenangan. Mengapa? Karena merayakan peringatan Maulidur Rasul, kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mengapa kita merayakan Maulid? Kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk hari-hari penting di dalam Islam. Termasuk salah satu hari di mana Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi umat manusia. Dan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa dzakkirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka dengan hari-hari Allah. Lakukan peringatan, sampaikan peringatan pada mereka tentang hari-hari Allah. Apa yang dimaksud hari-hari Allah? Kata para ulama salaf dalam kitab-kitab tafsir, bi ayyamin an'amallahu alaihim fiha. Hari-hari di mana Allah memberikan kenikmatan pada hari itu kepada manusia. Pada hari ini, pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang tak terkira pada umat manusia. Apa kenikmatan itu? Kenikmatan itu adalah lahirnya baginda Rasulullah. Dan ini penting saudara. Mengapa? Dengan lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda ini merupakan makhluk paling mulia, nabi paling utama, makhluk Allah paling sempurna. Lalu apapun yang berkaitan dengan baginda juga selalu dijadikan yang terbaik oleh Allah. Karena Rasulullah ini, nabi kita ini nabi yang paling mulia, makhluk paling mulia. Apapun yang berkaitan dengan baginda selalu diberikan yang terbaik. Contohnya apa? Umatnya Rasulullah juga umat paling mulia. Ini umatnya. Kita ini walaupun begini mungkin agak nakal-nakal sedikit atau banyak, kita bersyukur kepada Allah menjadi umatnya makhluk yang paling mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya kelak di akhirat. Berkumpul bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, Allahumma amin. Kemudian selain umatnya umat paling mulia, syariatnya juga syariat paling mulia. Paling sempurna. Kitab sucinya kitab paling sempurna. Para sahabatnya sahabat paling sempurna. Umatnya, kemudian juga keluarganya keluarga terbaik. Nasabnya nasab terbaik. Keturunannya keturunan terbaik. Bangsa yang melahirkan baginda Rasulullah SAW juga bangsa terbaik. Nah, ini pentingnya kita menggelar maulid. Kita ini mensyukuri nikmat Allah.
lahirnya baginda Rasulullah SAW kepada kita. Nah, salah satu hal penting dalam kehidupan kita, dan ini memang menjadi ciri khas sifat wajib para nabi. Para nabi ini semuanya punya sifat amanah. Amanah itu artinya dipercaya. Apa amanah itu? Amanah itu artinya menyampaikan apa yang harus disampaikan, tidak menyembunyikan apa yang harus disampaikan, tidak menahan hak yang harus ditunaikan, apapun itu namanya amanah. Ini ciri khas para nabi. Karenanya baginda Nabi ini sejak kecil sudah mendapat gelar Al-Amin. Tadi Al-Mukarram Ki Khalil Nafis dalam muqaddimahnya beliau menyinggung gelar beliau Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang amanah, orang yang dipercaya. Dan memang seorang pemimpin yang baik, apapun yang baik, jangankan pemimpin, orang yang baik itu orang yang juga meneladani sifat-sifat keagungan, kesempurnaan Rasulullah. Rasulullah ini diantara sifatnya adalah Al-Amin. Artinya Al-Amin itu orang yang dipercaya. Karenanya di dalam Al-Quran, di dalam ajaran agama, ajaran Islam, kita ini kalau berhubungan dengan apapun, terutama menyangkut kepentingan kita, misalnya kita berobat di dalam kitab-kitab fikih, biasanya dianjurkan mencari dokter yang amanah. Kemudian juga dalam hal apapun transaksi, kita juga mencari orang-orang yang amanah. Dan apapun juga, karena sebentar lagi ini sekarang ini bangsa kita akan memasuki masa-masa 5 tahunan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang amanah. Amin Allahumma amin. Insya Allah kalau pemimpin kita, saudara-saudara kita, siapapun yang mengatur bangsa kita ini orang yang amanah, kita akan hidup lebih sejahtera, lebih aman, lebih makmur. Kemudian juga masyarakat insya Allah akan menjadi masyarakat yang baik. Ini tujuannya kita. Mengapa? Karena ini memang sifat para nabi, para rasul. Memang diantara sifatnya adalah amanah. Karenanya beliau mendapat gelar Al-Amin. Ini barangkali yang perlu kita sampaikan. Baik, terima kasih Kiai Romli. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu saja untuk mengelaborasi tema yang sangat menarik ini, kita telah siapkan 3 segmentasi untuk Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang tampil spesial dalam rangka memperingati hari lahirnya manusia pilihan Nabi Muhammad SAW, dan alhamdulillah dalam momen yang spesial ini kita juga kedatangan grup spesial, grup nasyid yang tentu saja sangat ikonik dan pada saat itu sempat mengilhami begitu banyak grup-grup nasyid yang ada di Indonesia. Alhamdulillah telah hadir bersama kita yang mewakili Kang Teddy dan Kang Lukman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajahnya tetap muda ya. Masya Allah. Masya Allah. Salah satu. Senada itu tahun 91 kalau nggak salah ya. 90 ya? Iya 90. Tahun 90-an, berarti sekarang sudah 30 tahun lebih. Iya 30 tahun lebih. Pergantian personel. Di sana ibu-ibu semua gitu. Yang minta foto itu dulunya gadis-gadis. Jadi fansnya sekarang emak-emak begitu ya. Iya. Nah, pergantian grup, pergantian personel juga terjadi. Nggak ada. Sampai cuma sekarang pengurangan ya. Iya. Pengantin sih nggak ada, cuma ada yang masuk kemudian karena ada satu kondisi mereka ada yang solo karir, ada yang memang dan lain sebagainya. Jadi dulu ceritanya ini kawan-kawan tongkrongan di UI begitu ya, ya di masjid situ ya. Betul. Nah, senada salah satunya adalah grup akapela religi, ya kan, yang khusus membawakan lagu-lagu religi. Nah, dalam momen spesial ini apakah sudah tercipta lagu-lagu yang berhubungan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ya itu yang alhamdulillah banyak disukai adalah neo solawat.
Jadi kita menerjemahkan salawat-salawat ke berbagai bahasa daerah. Juga bahasa Cina, bahasa Inggris, dan beberapa bahasa daerah. Alhamdulillah kalau itu kita ke Jawa misalnya pakai bahasa Jawa, oh senang orang Jawanya. Bisa bahasa Jawa gitu? Iso coro-coro. Orang iso. Sikit-sikit iso. Sudah berapa album yang dilahirkan dari kelompok Senada ini? Mungkin total ya album itu sekitar 15 album, kemungkinan ya 15. Terus banyak single-single yang bergabung dengan grup-grup lain banyak juga. Total mungkin ada 20-an kali ya. 20 album? Ada. Sekarang ada remaster lagi begitu nggak agar semakin dikenal begitu? Sekarang sih bikin konten. Bikin konten. Nah, sekarang kan eranya era single satu lagu masukin ke YouTube dan sebagainya. Nah nanti mungkin Kang Teddy sama Kang Kluman bisa mengajukan pertanyaan ke guru-guru kita. Tapi sebelumnya saya mau tanya, jadi ketika melahirkan satu karya yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, apa yang mengilhami sehingga terbentuklah syair-syair dan nada-nada? Iya, gini Ustaz, ada satu lagu yang begitu membekas Ustaz. Salawat tak henti-hentinya, nanti kita akan nyanyikan ya. Salawat tak henti-hentinya, waktu itu saya berpikir ingin membuat lagu kecintaan kita kepada Rasulullah yang diungkapkan dengan salawat. Kemudian setelah salat sunnah 2 rakaat kita duduk, terus ciptalah syair begitu aja gitu ya. Dan syairnya adalah batu gunung bersalawat kepada Nabi. Penghuni surga bersalawat kepada Nabi. Jujur Ustaz, kadang-kadang ilmu saya nggak tahu kalau itu ya. Kemudian konfirmasi Ustaz benar nggak sih Ustaz batu gunung bersalawat kepada Nabi Ustaz? Gitu. Benar tuh, benar ternyata wah Allah, Masya Allah gitu. Itu ilham yang begitu muncul gitu di luar dari jangkauan kita saya sebagai orang yang tadi ilmu begitu dangkal, ternyata benar kata Ustaz Holil Nafis itu, ternyata batu gunung bersalawat kepada Nabi, penghuni surga juga sedih. Pakai mic-nya, ya, siap silakan. Ya kan semua alam raya bersolawat kepada Nabi. Masya Allah. Allah bersolawat, malaikat bersolawat. Dan kalau kita berdoa kepengen mustajab, maharnya adalah solawat. Jangan pernah berdoa tanpa solawat dulu. Itu nggak ada maharnya, nggak ada persekotnya itu. Nggak ada down paymentnya, harus solawat. Jadi kalau udah bersolawat, ibu bapak pasti terenyuh deh kalau udah itu dihayati dengan imannya, pasti. Ya, Masya Allah. Itu Ustaz ini ternyata di luar dari jangkauan kami. Ternyata benar apa yang Allah ilhamkan kepada kita menjadi syair berdakwah bahwa semua itu bersolawat kepada Nabi. Salawat. Jadi pada saat penulisan mungkin Kang Teddy bisa menambahkan pada saat menuliskan syair atau nada itu dalam kondisi bersuci dulu ya. Tadi dalam kondisi sholat begitu ya. Iya betul sekali. Apalagi kalau lagu neo solawat yang tadi kita nyanyikan itu rasa-rasanya ingin mendapatkan syafaat. Tapi saya ingin juga tahu sebetulnya syafaat itu bagaimana cara memperolehnya. Oke. Baik, Gus Romli, Kiai Romli silakan tentang syafaat Kiai. Syafaat dari Rasulullah itu bagaimana cara mendapatkannya? Syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau yang paling agung, yang paling besar besok di akhirat kita masuk surga. Tapi sebenarnya orang yang bersolawat atau bertawassul dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga boleh bisa mendapatkan syafaat. Artinya apa? Apa yang menjadi keinginannya dikabulkan oleh Allah. Itu syafaat juga. Iya. Dan itu orang yang bersolawat. Ya. Orang yang rajin bersolawat hajatnya dimudahkan oleh Allah. Impiannya dikabulkan oleh Allah, itu solawat. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Menyebut namanya mendatangkan rahmat itu. Karenanya kita umat Islam senang merayakan kelahirannya. Karena ini turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk baca sholawat itu. Silakan kalau ada mau bertanya kepada Kiai Khalil dan Kiai Romli. Nah, sebenarnya kan kita ini nggak tahu jalan yang benar di mana. Maka dengan adanya Nabi Muhammad, ajarannya itu kita bisa tahu. Coba laki perempuan punya anak, mendidik anak, menikahkan. Dari mana kita tahu kalau nggak ada Nabi Muhammad? Yang kedua, jalan menuju Allah itu lewat mana? Ibu bapak sekalian, kita pengen tahu mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak. Kemudian bagaimana kita cara mendapatkan ikhlas. Maka tadi Ustadz Idrus menyampaikan tawassul. Lewat Nabi, udah ini kita ini kan tahu Nabi. Apakah Nabi tahu sama kita? Kalau kita nggak nyambung iman nggak bisa ketemu. Tapi kalau sudah nyambung imannya, cintanya bisa ketemu.
Kayak frekuensi HP lah ya, sinyalnya tuh nggak ada, meskipun ditumpukin gitu nggak ketemu kalau hatinya nggak ada. Makanya kenapa orang-orang yang nggak pernah ketemu Nabi, ketika nyebut Nabi itu bisa netes air mata ibu bapak sekalian ya. Itu karena ada rasa gitu. Dan itu nggak bisa dibuat-buat, itu harus panggilan. Makanya ketika ada lagu selawat, orang diulang-ulang karena bukan sebenarnya bukan suaranya Mas Teddy, Mas Lukman, bukan, ini yang numpang pada Rasulullah. Jangan dibalik selawat dibawakan oleh kita yang menyampaikan, tidak, kita ini yang numpang pada Rasulullah. Makanya siapapun yang melantumkan selawat, membaca Al-Quran, kemudian kepada Nabi Muhammad, bukan Nabi yang perlu, kita butuh tetesan dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita dapat syafaat itu ya kehidupan kita bisa benar, kehidupan kita dapat ridhoi, keluarga kita baik, rezeki kita mudah, itu syafaat di dunia dimudahkan kan dapat ridho Allah. Kalau udah ridho kan apa saja kita kasih yang terbaik buat kita. Kalau kita nggak dikasih kaya oleh Allah, sementara Allah ridho, karena Allah maha tahu kalau nanti kaya kita bisa berubah cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kita bersolawat itu karena ingin ngikuti. Nah kalau di akhirat tadi saya disampaikan ya, yaumala dhilla illa dhillu, gak ada yang bisa memberikan pertolongan, kita panas, kita nggak tahu kemana-mana. Baru nyari siapa ini? Ya kita umat Nabi Muhammad. Nah solawat yang kita panjatkan dari hati dan dari cinta kepada Rasul, itulah yang mempertemukan kita kelak di akhirat. Nah kembali ke Kang Teddy, Kang Lukman, artinya apa yang ingin disampaikan dalam kondisi yang sangat spesial ini? Indonesia saat ini sedang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Silakan. Tampaknya ahlakul karimahnya Rasulullah ya. Kalau menurut saya, ahlakul karimah menurut saya itu role model. Nabi itu adalah contoh kita, teladan kita di saat kita beribadah gitu ya. Contohlah Rasulullah SAW dalam beribadah. Ketika Rasulullah menunjukkan akhlakul karimah seperti Kang Teddy bilang, tunjukkanlah dalam diri kita kehidupan seperti akhlak Rasulullah SAW. Nggak usah banyak, sehari satu aja kisahnya. Sehari satu ikutilah cara-cara sunnah Rasulullah, berikutnya nambah lagi, Insya Allah makin lama kita akan timbul sendiri rasa sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Baik, terima kasih Kang Lukman. Tentu saja bersama kelompok Senada insya Allah akan terus bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa. Amin, insya Allah. Yang tentu saja memberikan satu istilahnya clue begitu bagi para penerusnya insya Allah. Insya Allah, amin. Terima kasih atas kadernya dan selanjutnya insya Allah di segmen kedua nanti, di segmen 4 dan 5 nanti kita akan segera jawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Tapi sebelumnya kita akan beri kesempatan kepada Ibu Ati untuk menyampaikan terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwanti Ningsih dari Majelis Taklim Al-Muslimun ingin bertanya terkait dengan adab dan akhlak. Adab akhlak Rasulullah adalah sebagai role model kita yang dimana kalau kita meneladani insya Allah surga ya, kalau saya tahu seperti itu. Nah sekarang sementara Rasulullah itu hidup anak yatim, dia ditinggal orang tua dari kecil. Padahal zaman sekarang kalau kita lihat pergaulan bebas marak di mana-mana. Anak pada orang tua ada. Apa yang harus kita evaluasi? Bagaimana peran Islam di dalam menghadapi adab akhlak anak-anak remaja kita yang tadi hidup pergaulan bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kembali bersama Damai Indonesiaku spesial memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah akan mewakili pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang ada di rumah. Pertanyaan dari Ibu Ati yang akan dijawab oleh Kiai Khalil, saya ulangi bahwa Rasulullah terlahir dalam kondisi yatim. Sementara kita bandingkan dengan anak-anak sekarang yang masih bertemu dengan orang tuanya, memiliki akhlak dan adab yang jauh dari yang kita harapkan. Apalagi dengan hadirnya media sosial dan sebagainya yang justru merusak daripada perilaku anak-anak. Kiai. Ya sebenarnya kita ini diberi contoh oleh Rasulullah, uswatun hasanah. Ya. Jadi menjadi contoh dan memberi contoh itu beda. Maka biasanya di dalam keluarga yang penghafal Al-Quran itu pasti ibunya yang telaten pada anak-anaknya. Biasanya di dalam keluarga mungkin gak terlalu kaya, tidak terlalu mewah, tetapi terkabulkan hajatnya karena apa? Karena kesalehan di dalam keluarga itu. Makanya pendidikan yang baik
adalah di dalam keluarga itu. Memberi teladan. Dan menjadi teladan. Bukan hanya memberikan teladannya. Siapa yang dicontoh itu. Tapi dirinya sendiri seperti apa. Yang kedua, memang Rasulullah SAW itu tadi kita ceritakan sebelum bi'asah, sebelum jadi nabi, itu sudah tampak bagaimana umpamanya Qusay, kakek Rasulullah punya Darun Nadwah. Tempat di mana di situ orang menikah itu di tempat itu. Akad nikah di tempat itu. Artinya apa? Nabi-nabi itu benar-benar menjaga bagaimana keturunan itu benar-benar melalui pernikahan. Tidak boleh pergaulan bebas. Makanya kami kemarin pernah mengkritik itu pencatatan orang menikah beda agama hanya mencatat. Itu salah. Karena orang menganggapnya sah. Sementara nikah beda agama ulama sepakat itu tidak sah. Kami ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian kalau nikahnya tidak sah maka setiap hubungan itu adalah zina dan anaknya pun juga bukan anak yang sah. Nanti anaknya diwaliin oleh orang tuanya yang menghamili itu sehingga mengatakan bapaknya. Itu menjadi zina lagi karena tidak berhak menjadi wali. Dalam kitab Nihayatul Zen disebutkan bahwa orang yang menghamili itu lakinya itu nggak bisa menjadi walinya. Ini nanti kalau kita dibiarkan pergaulan bebas dilakukan oleh anak-anak kemudian negara tidak melindungi ini. Saya khawatir ya. Kita merasa orang baik-baik padahal kita berzina mungkin. Naudzubillah min dzalik, orang-orang kita berzina naudzubillah. Karena menganggap legal, padahal itu tidak legal. Nah, ini harus kita tegakkan pada saat memperingati Maulid Nabi. Ayo contoh Nabi. Nabi sebelum jadi Nabi itu pada umur 35 itu sudah menjadi tokoh masyarakat. Saat orang pada sengketa berkenaan dengan siapa yang akan menaruh Hajar Aswad di Mekah itu yang tingginya 1,5 meter. Kemudian kalau pintunya ada 2 meter itu. Siapa yang pertama kali masuk dari pintu itu? Rasulullah. Dan Rasulullah tidak egois. Ayo kita masukin di selendang, semua pegang, kita taruh. Jadi semua itu diayomi. Jangan dipecah belah. Yang teman saya bela. Kalau itu adalah pendukung saya mesti melanggar hukum kita bela. Enggak begitu. Itu pasti zalim, itu bukan adil. Itu dilakukan oleh Nabi. Ketika Nabi pada umur 36 itu ada namanya Hilful Fudul. Tempat orang-orang besar itu berkumpul dalam rumahnya Abdullah bin Jad'an. Di tempat itu karena ada namanya Qabilah Zabid dari Yaman kemudian datang ke Mekah di depan Ka'bah itu diambil barangnya oleh bapaknya Al-As bin Walid Al-Hashmi itu. Itu disebutkan di situ bahwa dia yang tidak memberikan haknya, kemudian teriak dia, ini kita orang jauh dari keluarga, umroh pun belum, lah kok kita sudah dizolimi. Akhirnya berkumpul para pembesar di Mekah itu, tidak boleh ada kezoliman lagi. Artinya apa? Kita ini harus dimulai dari keluarga yang terdekat, yang paling kecil dari masyarakat, kemudian adalah lingkungan kita, kemudian adalah negara sebagai keluarga besar, harus menjamin terhadap keadilan ini. Kalau kita bisa didorong seperti ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi, kita bisa seiring. Ibu bapak sekalian kalau ada media sosial, kalau ada yang macam-macam, itu harusnya diblokir. Penipuan-penipuan diblokir, begitu juga yang amoral-amoral diblokir. Ini harus ada di situ dan itu adalah kewenangan negara. Kita di keluarga pastikan anak-anak kita ketika pegang handphone itu adalah benar-benar terjaga oleh kita. Ini kadang-kadang saya sebutnya apa? Ini setan gepeng nih kadang. Ya. Saya kalau punya pesantren kena setan gepeng begini kadang-kadang nggak betah di pesantren. Nggak boleh bawa setan gepeng begini ke pesantren kalau tempat saya. Nah kadang-kadang juga begitu, ibunya pengen santai-santai biar nggak repot dengan anaknya, dikasihlah setan gepeng ini. Isinya game kadang-kadang yang kemana-mana browsingnya. Anak-anak sekarang itu digital native. Artinya lahir sudah jadi digital tanpa diajari anak umur 4 tahun, 5 tahun udah bisa masuk. Sementara kakek-kakek begini nggak bisa masuk, apa gimana caranya? Nah ini yang ketawa nih yang pengalaman, yang kaum-kaum kolonial ini. Ini sekarang zamannya zaman milenial, oleh karena itu ibu bapak sekalian, kita cinta pada Nabi itu biar orientasinya yang kita cintai siapa. Yang akan kita teladani siapa, yang mau kita pelajari siapa. Jangan sampai nggak kenal, Nabi punya anak berapa? Ayo, punya anak berapa? Punya 7, 1. Al-Qasim, 2. Zainab, 3. Ruqayyah, 4. Ummi Kulsum, 5. Fatimah, 6. Abdullah, itu yang dengan Siti Khadijah.
Ada satu dari Maria Al-Qibtiyah namanya Ibrahim. Yang laki semuanya wafat, masih kecil. Baik. Semuanya wafat sebelum Nabi wafat kecuali Siti Fatimah 6 bulan setelah Nabi wafat. Ibu bapak tahu nggak begitu anaknya diajarin begini nggak? Lalu disuruh niru Nabi. Lah nggak kenal Nabi gimana mau niru? Kenalnya game ini, game itu, beli poin dikasih duit beli poin, beli game lagi. Ini yang salah siapa? Mari kita muhasabah, nggak usah nyalain siapa-siapa. Dalam rangka Maulid Nabi ini kita muhasabah dan kita perbaiki. Baik, terima kasih Kiai Khalil, sangat jelas sekali. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Adi Prasetya yang akan dijawab oleh Kiai Romli. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adi Prasetya dari Jamaah Masjid Al-Muslimun. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu belajar, membaca dan menulis. Ya. Bahkan ayat pertama di dalam Quran adalah ayat yang berisi tentang perintah membaca, Iqra. Ya. Namun kita melihat juga bahwa Rasulullah ini dikenal sebagai ummi, ya, orang yang tidak bisa membaca. Pertanyaannya adalah hikmah apa atau pelajaran apa yang kita dapatkan dari bahwa Rasulullah SAW tidak bisa membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan bagus sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Romli. Jadi memang kita sebagai umat Islam selalu dianjurkan belajar membaca dan terus membaca. Sementara Nabi kita SAW pribadinya itu ummi, tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Itu hikmahnya apa? Hikmahnya ini untuk menolak kesan, ya. Menolak kesan bahwa Al-Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW itu hasil bacaan. Artinya untuk membuktikan kemurnian Al-Quran. Al-Quran ini murni wahyu dari Allah. Ini Al-Quran. Jangankan Al-Quran saudara ya. Pada masa dulu, pada masa-masa jahiliyah. Para penyair yang hebat itu penyair yang irtijal, yang spontan. Jadi begitu ada kejadian spontan keluar. Itu penyair yang hebat pada waktu itu. Artinya syairnya itu bukan hasil membaca buku atau syairnya orang lain. Itu namanya syair yang otentik. Nah, Al-Quran ini salah satu bukti Al-Quran ini memang benar-benar wahyu. Artinya Rasulullah SAW bukan hasil mempelajari sendiri dari kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah gak bisa baca tulis. Dan orang Mekah, penduduk Mekah tuh tahu kalau Rasulullah gak bisa baca tulis. Jadi itu. Dan ini ternyata walaupun Rasulullah ini gak bisa baca tulis, ternyata ilmu-ilmu keislaman ini perkembangannya luar biasa, bahkan berpengaruh terhadap peradaban agama-agama lain. Ini hasilnya dari seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Karenanya bacaan sholawat yang ada redaksinya An-Nabiyil Ummi oleh para ulama dianggap sholawat yang bagus. Mengapa? Karena walaupun nabi ini ummi, gak bisa baca tulis, tapi umatnya luar biasa. Karangan-karangannya, karya-karyanya sungguh luar biasa. Karya-karya ulama umat Islam, ya, karya-karya para ulama umat Islam sejak awal masa sampai sekarang ini tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilakukan oleh umat-umat manusia yang lain. Ini karya-karya keilmuan, karya-karya ilmiah umat Islam. Dan ini semuanya sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Karya-karya umat Islam ini, saudara kalau datang ke perpustakaan Islam, misalnya di UI atau mungkin di pesantren ya, pesantrennya Kiai Khalil Nafis atau kiai-kiai, itu kitabnya bererak-erak berjejeran. Itu semuanya sumbernya dari Al-Quran dan hadis yang menyampaikan seorang nabi yang ummi. Ini luar biasa. Jadi umminya baginda Rasulullah SAW ini justru keistimewaan luar biasa bagi beliau.
Mengapa umatnya diberikan pengetahuan yang sungguh luar biasa. Dan seorang kita ini misalnya jadi ustadz, jadi guru. Walaupun pandai menulis, pandai bicara, pandai apa, itu gak serta-merta bisa dihargai. Dianggap sangat berkualitas. Dilihat juga murid-muridnya yang belajar pada dia, orang-orang yang dia pengaruhi menjadi orang baik itu sejauh mana sebenarnya. Itu juga begitu. Baik, terima kasih Kiai karena waktunya sangat terbatas sekali. Insya Allah kita akan jawab untuk pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab penanya selanjutnya dari Ibu Dewi. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi dari pengajian Majelis Taklim Al-Muslimun. Pak Ustadz, seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah ikut bersama pamannya Abu Thalib berdagang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hal ini? Ya mungkin saya pribadi juga pedagang ya Pak Ustadz. Biar semangat gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dimulai dari Kiai Khalil dulu. Silakan Kiai. Tentang dagang, jadi apa yang bisa kita dapat nilai-nilai dari perdagangan Rasulullah pada masa muda bersama pamannya? Iya, pertama kita merasa punya pegangan. Jadi kita punya pegangan itu penting. Ibu bapak kalau dalam keadaan floating mas, kita nggak jelas kanan apa kirinya. Coba kalau mau nyebrang aja ragu-ragu. Ibu bapak keluar dari rumah nggak jelas tujuannya kemana. Itu pasti kita seperti tidak punya apa-apa. Yang lebih bahaya lagi kalau ibu bapak merasa tidak berharga apa-apa. Nah dengan kita punya teladan, kemudian membanggakan Nabi Muhammad. Lah saya umatnya Nabi Muhammad loh. Nah saya ini jelas yang diikuti loh. Nah saya punya keyakinan bisa saya pertahankan loh. Ibu bapak sekalian kalau tidak punya teladan, tidak ada yang diimani, kemudian mau ngapain hidup ini? Itu akan hampa bapak ibu sekalian. Tapi dengan tujuan yang jelas, yang diikuti orang yang membanggakan. Coba sekarang gini saja, dalam keluarga ada yang berprestasi, itu kan bangga. Nggak usah jauh-jauh tuh ibu-ibu kalau ngelihat satu RT lalu lomba di RT-nya itu menang. Atau lagi lomba, ikut mendukung. Nah membanggakan Nabi Muhammad itu dalam rangka pertama ya tentunya kita ada yang jadi panutan. Yang kedua, ya memang harus terjadi dalam hati kita. Kalau nggak terjadi itu berarti kita nggak ada iman. Maka sama dengan orang iman itu apa? Paling tingginya iman, cinta. Jadi salatul mangkun nafi wajadah halawatal iman. Tiga ini baru kita dapat nikmatnya iman. Ayyakun Allah wa rasulah habu ilaih mimman siwahuma. Kalau kita bisa cinta Allah dan Rasul melebihi segalanya. Makanya dulu itu Nabi Ibrahim rela ketika diperintah untuk menyembelih anaknya karena khawatir lebih cinta anak daripada Tuhannya, daripada Allah. Begitu juga ketika Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad itu, ketika mengatakan saya punya anak 10, satu saya korbankan untuk Allah, dibawa dia ke depan Ka'bah, mau disembelih, dilarang oleh orang-orang jahiliyah dan orang-orang Quraisy pada saat itu. Apa gantinya? Adalah menyembelih kurban 100 unta. Berapa juta itu uang kita sekarang? Kalau per unta adalah 15 juta. Berapa miliar? Jadi mengorbankan, jangan sampai kita lebih cinta kepada selainnya. Jadi kalau membangga-banggakan adalah mengasah cinta kita. Bersolawat, ngasah. Lalu kita bangga mengasah cinta kita dan cinta itulah yang nanti akan kita rasakan nikmatnya beriman. Nah kita ke Kiai Ramli, barangkali bisa melengkapi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi tentang dagang. Pada saat itu Rasulullah bahkan dikisahkan ketika barang-barang yang dipegang Rasulullah dipastikan laku dan berkah. Lantas kita makhluk akhir zaman. Ada ungkapan yang semestinya tidak perlu kita ikuti, boro-boro kita yang halal, yang haram aja susah. Nah ini dalam konteks perdagangan ini Kiai. Nah ketika Rasulullah SAW berdagang, baik ketika ikut pamannya Abu Thalib dalam perjalanan ke Syam, maupun ketika menjadi pekerja Ibu Khadijah, seorang saudagar kaya, dan bersama budak yang diperbantukan kepada beliau yaitu Maisarah. Maisarah itu budak laki-laki ya, kalau di negeri kita Maisarah biasanya perempuan. Jadi Maisarah Rasulullah bukan berteman dengan cewek, karena Maisarah itu budak laki-laki. Lalu hasilnya berkah. Mengapa?
Karena Rasulullah SAW di dalam berdagang benar-benar menerapkan amanah. Amanah di dalam berdagang. Nah, karena di dalam berdagang ini amanah benar-benar diterapkan, maka hasilnya adalah berkah. Ini berkahnya amanah memang. Orang yang amanah maka berkah. Orang yang bekerja sama dengan orang lain asalkan amanah diberkahi oleh Allah. Kalau salah satunya berkhianat, berkahnya hilang. Biasanya seperti itu. Ya, di negeri kita ini mungkin keberkahan ini banyak hilang ya. Mungkin karena banyak yang tidak amanah itu. Tidak amanah ya, makanya kita ini perlu bersama orang-orang yang amanah itu. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Terima kasih Kiai Khalil, Kiai Romli yang telah memberikan nasihat yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan nasihat dan pengetahuan yang kita dapatkan kali ini tentu saja akan menambah kecintaan kita kepada manusia pilihan Nabi Muhammad SAW. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan insya Allah besok di Ahad 9 Oktober masih dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, kami akan menghadirkan Kiai Haji Syumarno Syafi'i dan Ustadz Abdul Muta'ali. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas dan pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ar-ridha wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa masyayikhina wa muallimina wa ashabina wa ahbabina wa dhawil huquq alaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.